Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi pertemuan 4 dari mata kuliah Kewarganegaraan Konstitusi UUD. Perkenalkan, nama saya Indira Gustiadini. Konstitusi sebagai landasan dasar negara. Konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur cara pemerintahan dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Konstitusi juga memuat aturan yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Peran dan urgensi konstitusi. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang. Ini berhubungan dengan prinsip bahwa kekuasaan absolut cenderung korup. Konstitusi juga memiliki peran dalam membagi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan terlalu besar dan menciptakan mekanisme checks dan balance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gina Safira. Saya akan menjelaskan sumber konstitusi. Konstitusi dapat bersumber dari peraturan tertulis, seperti dokumen undang-undang atau dari tradisi tidak tertulis. Misalnya, Inggris memiliki konstitusi yang sebagian besar tidak tertulis, yang berasal dari hukum, keputusan pengadilan, dan konversi konstitusional. Lalu selanjutnya ada dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Sejak kemerdekaan, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 awalnya disebut oleh Bung Karno sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang perlu terus disempurnakan. Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an memicu reformasi besar, termasuk tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, desentralisasi, dan penghormatan HAM. Tujuan utama amandemen adalah menghilangkan multitafsir dalam pasal-pasal tertentu dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter dan sentralis. Perkenalkan, nama saya Evi Zajilah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konstitusi dalam membatasi kekuasaan. Konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi juga memberikan kerangka hukum bagi hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar negara dengan warga negara. Di Indonesia, pembatasan kekuasaan presiden dicantumkan dalam berbagai pasal UUD. Misalnya, pembatasan masa jabatan presiden pasal 7, serta prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden pasal 7A dan 7B. Selanjutnya, konstitusi dan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak asasi manusia atau HAM sebagai bagian dari aturan dasar negara. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal UUD yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Perubahan UUD NRI 1945 juga dimaksudkan untuk memperkuat landasan konstitusional bagi perlindungan HAM sejalan dengan tuntutan reformasi. Perkenalkan, nama saya Rizda Meda Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan pengujian konstitusionalitas. Pengujian konstitusionalitas jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, warga negara atau kelompok masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Kedudukan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dengan UUD. Ini menjadikan UUD sebagai Supreme Law of the Land atau hukum tertinggi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elsa Trioktavia Kartini. Di sini saya akan membacakan sejarah dan pemikiran tentang konstitusi. Konstitusi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai pemikiran, termasuk konsep kontrak sosial oleh Thomas Hobbes, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya cenderung bersaing satu sama lain, sehingga
diperlukan aturan untuk menjaga keteraturan sosial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.